Kompetensi dasar ruang lingkup biologi adalah menjelaskan ruang lingkup biologi, permasalahan pada berbagai objek biologi, dan tingkat organisasi kehidupan melalui penerapan metode ilmiah dan prinsip keselamatan kerja. Setelah kalian mempelajari video ini, maka diharapkan kalian dapat menjelaskan pengertian biologi, menjelaskan apa saja yang dipelajari dalam biologi, menjelaskan sifat ilmu pengetahuan, dan mengelompokkan cabang-cabang ilmu biologi menurut objek, permasalahan, dan tingkat organisasi kehidupan. Halo, selamat berjumpa dalam pembelajaran biologi bersama dengan Ibu Ima. Nah, materi pertama kita adalah mengenai ruang lingkup biologi. Apa sih biologi itu? Yuk, kita ikuti pembelajaran berikut ini. Apa itu biologi? Nah, sebelum menjawab itu, coba kalian bandingkan antara manusia, pohon kenikir, dan ubur-ubur. Ya, kalau dilihat dari fisik, memang sangat berbeda ya antara kita manusia, pohon kenikir, dan ubur-ubur. Namun sebenarnya manusia, pohon kenikir, ubur-ubur itu sama loh ya. Apa persamaannya? Oke, kita sama-sama butuh makan, sama-sama butuh minum, dan juga butuh energi untuk bertahan hidup. Nah, itu karena manusia, pohon, dan juga hewan atau ubur-ubur adalah makhluk hidup. Baik, nah jadi apa sebenarnya pengertian biologi itu? Biologi pasti kalian pernah dengar atau pernah kalian baca. Biologi dari asal katanya dari bahasa Latin, yaitu bios atau kehidupan, dan logos artinya ilmu. Sehingga biologi bisa dikatakan sebagai atau diartikan sebagai ilmu yang mempelajari kehidupan. Nah, kemudian apa saja yang dipelajari dalam biologi? Biologi itu mempelajari sangat banyak hal. Bayangkan, makhluk hidup dari yang terkecil, bakteri misalnya, sampai dengan manusia dipelajari semua di dalam biologi. Dan juga asal-usul makhluk hidup itu juga merupakan hal yang dipelajari dalam biologi. Kemudian bagaimana kehidupan itu berlangsung dan bagaimana makhluk hidup bisa bertahan hidup. Selanjutnya, apa yang terjadi setelah makhluk hidup mati? Wah, banyak sekali bukan? Objek-objek yang dipelajari atau permasalahan yang dipelajari dalam biologi. Tapi kalian jangan menyerah, jangan takut. Dalam mempelajari biologi cuma diperlukan satu, yaitu rasa ingin tahu. Kalau kalian punya rasa ingin tahu yang besar, maka kalian dapat belajar biologi dan menjawab permasalahan-permasalahan yang ada di dalam kehidupan sekitar kita. Nah, apa saja yang dipelajari dalam biologi? Selain hal-hal yang tadi sudah disebutkan, biologi mengajarkan bagaimana interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, itulah kenapa bagi anak yang belajar biologi, dia akan tahu
Kenapa harus memilah-milah sampah? Kenapa kita harus menggunakan tas plastik yang sudah dipakai jika itu masih baik? Nah, bagi siswa-siswi yang belajar biologi pasti tahu persis apa alasannya dan dia pasti akan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, biologi berarti adalah ilmu yang mempelajari kehidupan dan segala macam hal yang ada di dalamnya. Kalau begitu, biologi adalah merupakan suatu ilmu. Karena biologi bisa dikatakan sebagai ilmu karena informasi yang diberikan saat mempelajari biologi harus selalu memiliki dasar yang kuat. Nah, apa sih syarat sesuatu itu dikatakan ilmu? Kita akan lihat. Kalian pernah bermimpi? Pasti pernah semua. Bu Ima juga pernah bermimpi suatu ketika mendapatkan air yang berlimpah atau kedatangan air, ya. Waktu itu Bu Ima bermimpi. Kemudian Bu Ima cari, googling. Di internet dia bilang, kalau bermimpi melihat air yang berlimpah, maka akan dapat rezeki. Wah, senang sekali. Kalian pernah? Nah, atau satu lagi, kalian pernah matanya kedutan, jadi bergerak-gerak sendiri. Nah, ada yang bilang, kalau kedutan itu tandanya akan bertemu dengan seseorang yang lama tidak kita temui. Nah, ketika mengalami hal semacam itu, saya tunggu-tunggu, ternyata tidak juga. Saya nggak dapat juga rezeki nomplok. Saya juga bertemu dengan orang-orang biasa saja. Nah, hal seperti itu dikatakan sebagai pendapat yang belum ada dasarnya jelas. Nah, sehingga mitos atau hal tersebut bisa dikatakan sebagai mitos dan tidak bisa digolongkan dalam ilmu pengetahuan. Baik, nah biologi sebagai ilmu karena informasi yang diberikan selalu mempunyai dasar yang jelas dan dapat dibuktikan kebenarannya. Kebenarannya itu diperoleh dari pengamatan dan juga dari penelitian sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kalau demikian, sifat ilmu pengetahuan itu antara lain: 1. Harus rasional. 2. Harus objektif. Yang ketiga, bersifat empiris. Dan yang keempat, bersifat akumulatif. Oke, kita akan lihat satu persatu sifat dari ilmu pengetahuan itu. Nah, yang pertama, rasional, merupakan hasil berpikir logis. Contoh tadi, mimpi kedatangan air yang berlimpah, katanya mau dapat rezeki. Itu kan gak logis, sehingga itu bukan ilmu. Nah, kemudian objektif, itu artinya kebenarannya bersifat apa adanya, jujur, dan tidak dibuat-buat. Contoh, misal suatu perusahaan farmasi memproduksi obat. Nah, obat yang baru diproduksi itu kan harus diuji cobakan. Nah, hasil dari uji coba itu harus benar-benar merupakan kenyataan yang didapat. Tidak boleh dimanipulasi, tidak boleh dibuat-buat, karena nanti produknya akan diproduksi massal dan diberikan ke masyarakat. Wah, itu bisa berbahaya kalau dimanipulasi. Oke, yang ketiga, empiris. Empiris artinya bisa menjadi landasan dan dibuktikan karena datanya didapat dari hasil penelitian dan pengamatan. Contoh, semuanya pernah dengar hukum Mendel? Nah, hukum Mendel itu bukan hasil dari pendapatnya atau impian dari George Mendel saja, tapi itu hasil dari penelitian dan pengamatan yang dia lakukan sehingga terbentuk suatu hukum dan diterima kebenarannya dan diterima oleh seluruh masyarakat dan diakui kebenarannya. Nah, kemudian syarat yang keempat atau sifat yang keempat adalah akumulatif.
Artinya, ilmu dapat berkembang untuk memperbaiki dan menyempurnakan teori yang sudah ada sebelumnya. Contoh, kalian pernah dengar kata virus? Wah, sekarang ini sedang pandemi kan? Ya, kata virus sedang hits di mana-mana. Semua sedang membicarakan virus COVID-19. Nah, apakah kalian tahu bahwa virus itu ditemukan tidak langsung diketahui begitu saja namanya virus, tetapi melalui penelitian yang berkelanjutan bahkan sampai puluhan tahun. Dan nama virus yang kemudian ditemukan oleh Dmitri Ivanovsky itu berasal dari penelitian yang disempurnakan sampai akhirnya terciptalah konsep tentang virus. Nah, itu merupakan syarat sesuatu dikatakan sebagai ilmu. Nah, demikian juga biologi. Karena biologi memiliki syarat tersebut, maka biologi dikatakan sebagai ilmu. Nah, tetapi karena begitu luasnya objek yang dipelajari biologi, maka ilmu biologi mempunyai cabang-cabang. Dimaksudkan agar lebih mudah untuk mempelajari. Dan cabang-cabang ilmu biologi itu antara lain, sudah pernah mendengar genetika? Ya, itu ilmu yang mempelajari tentang genetis, tentang pewarisan sifat keturunan. Untuk sitologi, sudah pernah mempelajari sitologi? Atau tahu sitologi? Ya, lihat dari gambarnya. Ini merupakan sel, sehingga sitologi ilmu yang mempelajari tentang sel. Botani, nah dari gambarnya sudah jelas, botani adalah mempelajari tentang tumbuhan, dunia tumbuhan. Nah, kalau ini histologi, ya betul, yang mempelajari tentang jaringan. Kemudian kalau ini gambar apa ini? Burung itu hewan. Ilmu yang mempelajari tentang hewan dinamakan zoologi. Nah, ada 5 cabang ilmu biologi. Itu masih sangat sedikit, karena banyak sekali cabang-cabang ilmu biologi yang bisa kalian pelajari nantinya. Kalau kalian lulus dari SMA, kalian akan mempelajari lebih fokus lagi pada cabang ilmu tertentu sampai kalian bisa meraih profesi tertentu. Nah, untuk itu kalian akan Bu Ima tugaskan untuk mencari cabang ilmu yang lain. Coba temukan cabang-cabang ilmu biologi yang lain yang banyak sekali. Dari cabang-cabang ilmu itu kalian pilih 3 yang kalian paling minati. Nah, dari 3 cabang ilmu itu cobalah cari apa yang dipelajari, ya. Kemudian apa yang bisa diperoleh, profesi apa yang bisa diperoleh jika mempelajari cabang ilmu tersebut, terutama untuk masa depan kalian. Oke? Nah, sekian untuk pertemuan kali ini. Kita akan bertemu lagi di video pembelajaran berikutnya, melanjutkan tentang cabang-cabang ilmu biologi dan objek yang dipelajari biologi. Terima kasih, selamat berjumpa kembali. Salam sehat dan selalu semangat.